Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna wa faqih auladana fid dini wa 'allimna at-ta'wil. Yang kami muliakan Ketua DKM dan segenap pengurus Masjid An-Nas yang semoga selalu mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kepada segenap jamaah salat subuh di Masjid An-Nas, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dan keluarga kita, mencukupi segala kebutuhan kita, menjaga keadaan kita. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih mendapatkan kesempatan untuk ngaji bareng di bulan Dzulhijjah. Sebelumnya kita telah mengkaji surah Al-Buruj berkenaan dengan diantaranya kisah pembunuhan massal di parit berapi. Itu terjadi pada masa Nabi Isa alaihissalam. Mereka dikumpulkan di parit, paritnya isinya api, dibakar. Orang-orang kafir nonton pembakaran tersebut. Mereka duduk, ya. Kenapa mereka dibakar? Illa ayyuminu billahil azizil hamid. Hanya karena mereka beriman kepada Allah, ya, yang maha perkasa, yang maha terpuji. Jadi gegara iman mereka memusuhi orang-orang yang beriman sampai dibakar. Sekarang kita akan mengkaji surat Al-Insyiqaq, ya. Surat yang ke 84, ayatnya ada 25 ayat, termasuk dalam kelompok surat Makkiyah, turun di Makkah. Di antaranya nanti kita akan bahas tentang perjalanan hidup manusia menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membaca dari ayat pertama sampai ayat 25. Awalnya dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura
ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم. Kita akan coba membaca tahsinnya, maksudnya perbaiki bacaan-bacaan kita. Setelah basmalah kita baca idzas za ya. Bukan za. Lidahnya keluar dikit. Idzas sama panjang mad wa wajib. Ma'un tekan ikhfa syaqqat saqqat idzas samaa'u syaqqat. Coba idzas وأذنت لربها وحقت. Coba وأذنت لربها وحقت. Jadi jangan ke bawah wahuqqat gitu. Wahuqqat. Wa idzal ardu muddat. Wa idzal ardu muddat. Jangan muddat, tidak muddat. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Ya. وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان
Kita tekan ya, biar jelas ikhfanya ya. Maksudnya kebaca, jangan buru-buru. Insanu tekan, biar gunnahnya jelas kebaca. Innaka kadihun ila rabb, tekan, nggak boleh robi, tapi rabbika kadahan, ada ikhfa, kadahan famulaqih. Coba dari ya. Ya, bagus. Fa'am, gunahnya jelas. Fa'amman, idhar, man utiya kitabahu, kitabahu biyaminih, jangan nih gitu. Biyaminih, coba dari fa'am. Fasau bukan sau. Fasaufa yuhasabu hisabai, tekan idgham bi kunna, hisaban yasira. Coba fa. Wayang, ikhfa'nya harus jelas kebaca. Wayang qalibu, qa dalam ya. Wayang qalibu ila bukan tapi ahli masrura. Coba. Ya, bagus. Wa amma, gunahnya harus kebaca. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Coba. Fasawfa yad'u thubura. Coba. Fasawfa yad'u thubura. Lanjut. Wayas, bukan wayas, sad ya. Wayas la sa'i, bukan i, sa'i. Wa yasla sa'ira. Coba. Wa yasla sa'ira. Innahu, tekan, innahu kana fi fi ahli masrura. Coba. Innahu kana fi ahlihi masrura. Tekan juga. Innahu dhanna an la
yahura bala. Coba. Atau boleh innahu dhanna an la yahur. Coba. Innahu dhanna an la yahur. Bala inna rabbahu kana bi basi atau basi? Basira. Coba. Fala ada qalqalahnya tetap ya. Fala uqsimu bish bukan bis tapi bisyafaq. Coba. Syafaq bukan syafaq. Jangan dikasih kesempatan panjang. Wal-laili wa ma wasaq. Wal-qa bukan ke wal-qamari idza tasaq. Jangan wal ya, tahan. Wal qamar itu. Wal qamari idza tasaq. Wal qamari idza tasaq. La tarkabun, ada nun tasydid tekan. Kabunna ya, la tarkabunna dhabaqan. Bukan to. Dhabaqan on bukan kon. Dhabaqan dhabaq. Coba. La tarkabun fama lahum la yu'minun. Kalau baca Quran ujung lagunya usahakan hidup ya, jangan minun itu. Fama lahum la yu'minun. Yang saya maksudkan hidup tuh ada gregetnya. La yu'minun. Coba. Fama minun ya. Wa idza quri'a bukan wa idza quri'a pertama, yang kedua ya. Quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Ya, ujung lagunya biar hidup jadi enak didengar. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Kan
bisa yukadzibun ya, yukadzibun ya, ada gerget, ada getaran. Yukadzibun jangan bun, tergantung pada kondisi ya. Coba sekarang ulangi dari balil ya. Yuk. Balil wallahu a'lamu wallahu a'lamu bima yu'un. Wallahu a'lamu bima yu'un. Shin besar, bukan babas, babas beda ya. Fabashshirhum mimati ketemu Pak. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Illal ladzina amanu wa amilus lus, bukan lus, wa lus wa amilus salihati lahum ajrun ghairu, bukan ghairu mamnun. Ayo. Illal ladzina amanu wa amilus hati lahum ajrun ghairu. Ya, kalau mau berhenti lahum ajrun ghairu mamnun. Jadi berhentinya nah, coba. Ajrun ghairu mamnun. Jadi sadaqallahnya sadaqallahul azim. Jangan gantung. Kadang-kadang ada yang gantung. Lahum ajrun ghairu mamnun. Kan mestinya nyam. Ya. Dan kalau tinggi begitu kan langsung sadaqallahul azim. Jadi mainnya akhirnya di sadaqallahul azim. Idza samaa'u syaqqat. Apabila langit terbelah. Jadi nanti ada masa di mana ketika hari akhir gaya gravitasi sudah enggak berlaku lagi. Ya. Antariksa, langit, ada apa di langit sana? Bintang, gugusan bintang, bulan, matahari sudah tidak terikat dengan gaya gravitasi masing-masing. Sudah tidak beraturan. Nah, disitulah mulai idzas samaa'u syaqqat. Bumi terbelah. Kalau terbelah berarti kayak plafon. Kalau terbelah begitu apa kira-kira? Terbelah doang atau rontok? Nah, rontok ya. Di plafon ada apa? Ada palangan besi pada jatuh. Ya, apa lagi? Lampu-lampu ini jatuh juga. Kemudian plafonnya sendiri roboh ya. Genteng-gentengnya ambruk. Karena apa? Sudah tidak mengikat lagi, sudah tidak terikat gitu. Jadi ikatan yang tadinya kuat ya, sesuai dengan ketentuan yang Allah ciptakan, semuanya diciptakan dengan hak, dengan yang benar, sudah diatur gitu. Matahari pasti terbit dari timur, tenggelam di barat. Nanti ada waktunya terbit dari barat, sabar aja. Tetapi hari kiamat gitu. Nanti ada waktunya terbit dari barat. Jadi ketika semuanya sudah keluar dari sunatullah itu, maka terjadilah yang disebut namanya kiamat.
Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan langit itu patuh kepada Tuhannya dan sudah sepatutnya patuh. Langit itu patuh, Pak. Enggak maunya sendiri. Kalau suruh Allah sudah waktunya seluruhnya seperti langit terbelah, langit itu terbelah. Dia akan patuh. Kenapa patuh? Karena dia sifatnya adalah langit itu adalah makhluk. Kalau makhluk harus tunduk sama Khalik ya, sama pencipta. Ya. Maka nggak boleh itu orang pakai nama siapa namanya Khalik gitu. Nggak boleh. Harus ada bikin mudhof ilaihnya bahasanya. Apa? Abdul Khalik, hambanya sang pencipta gitu. Jadi ketika ini tunduk gitu, nah, terbelah, dia tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal ardu muddat, dan ketika bumi dipanjangkan, bumi diratakan. Kalau kita gambaran, kan bumi udah rata. Gambaran bumi itu apa sih? Yang ada di atas bumi itu rata gitu. Apakah itu bangunannya, pohon-pohonannya, bukit-bukitnya rata itu. Tidak cuma rata saja, Pak. Kalau gempa itu biasanya Pak meratakan kan. Gara-gara gempa rata. Gara-gara banjir rata itu kan. Jadi warung-warung pinggir jalan udah nggak ada karena keseret banjir. Yang luar biasa tidak cuma yang ada di permukaan, di dalamnya wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan bumi mengeluarkan ma fiha, apa yang ada di dalam perutnya. Wa takhallat, sampai menjadi kosong. Bayangin. Keluar yang ada di dalam isi bumi ini sampai bumi itu kosong semua. Jadi yang ada di bumi, gunung di bumi itu bukan, keluar itu laharnya, keluar apa yang dalam bumi, batu-batuannya, semuanya keluar dalam bumi, termasuk nanti yang ada di kuburan pun dikeluarkan semuanya ya. Nah ini luar biasa. Bayangin aja kita naik mobil mabuk, dalam pengertian karena pusing mual, keluar sampai kosong, wah itu kan bagaimana rasanya itu ya. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, demikian juga bumi bapak-bapak. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, serta patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Bumi pun patuh. Nah itu. Jadi kalau kita melihat ada langit, ada bumi ya kan. Apa yang di langit kita bisa perhatikan, apa yang di bumi sudah bisa kita lihat. Jadi yang ada di tatanan langit itu rontok, yang ada di dalam bumi juga hancur. Itulah nanti pada masanya. Jadi jangan berharap kita bertemu dengan saat-saat seperti itu ya. Karena saat-saat seperti itu adalah sejelek-jeleknya makhluk ya. Naudzubillah min dzalik. Ya kalau pengen lihat, kalau di film aja ya. Film apa? Armageddon, film apa lagi itu, perang-perangan itu ya. Itu juga jauh dari pemahaman kita. Ya ayyuhal insan, kita akan bahas tentang perjalanan hidup kita, Pak. Wahai manusia dipanggil, innaka kadihun ila rabbik, innaka kadihun ila rabbika, sungguh kamu bekerja keras kepada Tuhanmu. Jadi wahai manusia, sesungguhnya engkau telah bekerja keras menuju, maksudnya di sini menuju pertemuan dengan Tuhanmu. Ila rabbika kadhan, dengan bekerja keras, famulaki, maka engkau pasti menemuinya. Apapun profesi kita, kerja pagi, keluar dari kantor malam ya, bahkan kita banting tulang, kekayaan yang kita tumpuk, sanak keluarga yang berkumpul sama kita, pada hakikatnya aktivitas yang kita lakukan adalah dalam rangkaian menuju Allah. Karena kan umur itu pasti jatahnya berkurang kan.
Kalau memang jatahnya 62, ya kan? Semakin tahun bertambah gitu. Tahu-tahu pensiun. Pensiun tahun berapa? 50 berapa, Pak? 59 kan? 69. Wah, udah lewat. Belum pensiun udah game over. Ya kan? Katakanlah udah 60, jatahnya cuma 62. Tinggal berapa tahun? Untungnya bapak-bapak tidak mengetahui kapan bakalan mati. Itu hikmahnya. Kalau kita tahu memang ada dua. Kan kalau kita tahu enak ya. Kenapa? Kita makin rajin ibadah. Kalau makin jauh banyakin. Ya, itu kan khawatir banyakin maksiat kan. Nah, giliran udah deket tobat gitu kan. Nah, ini hikmahnya kita nggak tahu seperti itu, Pak. Hikmahnya kita nggak tahu, jadi selalu dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, fa amma man utiya, nanti ada masanya manusia dikumpulkan, ada namanya yaumul hisab, hari hisab, hari pemberian buku catatan amal ibadah. Fa amma man, maka barang siapa orang yang utiya kitabahu biyaminih, yang mendapatkan atau diberikan kitabnya dari tangan yamini, dengan tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka kelak dia diperiksa hisaban yasira, dengan hisab, dengan perhitungan yang mudah. Pak Abdul Khalik dipanggil. Pak Abdul Khalik, dikasih kitabnya. Nanti dia terimanya dari mana? Dari kiri, dari belakang, atau dari depan? Dari depannya pakai tangan apa? Tangan kanan. Oh, berarti ini ngomongin tangan kanan penting, Pak. Makanya kata kalau kita ngasih sesuatu, anak-anak pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Ya. Karena nanti biar pembiasaan. Nanti kalau nanti terima kitabnya pakai tangan kanan. Kan ayat ini menggunakan adalah maka barang siapa yang menerima atau diberi kitab, ya, maka adapun orang-orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, karena memfungsikan tangan kanannya, dia terima gitu. Maka mereka akan mendapatkan hisab yang dimudahkan, atau ketika ia diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Apa maksudnya pemeriksaan yang mudah? Kan ada Pak pemeriksaan, apakah KPK, apakah Badan Pemeriksaan Keuangan dan seterusnya, kan diaudit, kan ada yang ribet ya kan? Pada waktu ribet nggak bisa kita, Pak. Ya udah, saya minta beresnya aja, kasih uang gitu, nggak bisa. Malaikat mau dikasih begitu, ya kan? Nggak ada uang suap lagi. Nah, yang dimaksudkan dan hisaban yasira adalah amalan-amalannya tercatat di situ. Tetapi kekhilafan, kesalahan itu dimaafkan. Paham ya, Pak? Dimaafkan. Tidak dipermasalahkan. Padahal ada kesalahan. Contoh, maaf. Kalau saya yang jadi malaikat gitu ya, contohnya ya. Saya diperintahkan sama Allah, periksain. Pak Yanto diperiksa. Periksa. Wah, sholatnya bagus. Zakat infak bagus. Dilihat lagi. Tapi ini kadang-kadang nakal-nakal juga gitu. Nakalnya Pak, matanya kagak bisa dijaga nih matanya nih. Itu kan genit-genit itu maksudnya. Kagak boleh ngelihat orang gitu kan. Yang cantik gitu kan. Nakal juga deh. Hal-hal yang begitu, Pak, gak ditanya lagi, udahlah biarin aja lah. Kayak gitu loh, Pak, maksudnya ya kan. Dimaafkan, udah nggak apa-apa lah. Maksudnya dimaafkan apa? Ya itu mungkin masih waktu-waktu mudanya begitu gitu kan gitu loh. Itu Pak ya. Jadi ada namanya hisab yasir itu gua langsung dicecer. Kan kalau yang pemeriksaan sulit kan semuanya bagus, tapi gara-gara itu dipersulit kan. Kamu mata nggak dijaga gitu. Saya colok nih kayak gitu kan. Maksudnya kan begitu kan. Gara-gara itu doang kan. Karena apa? Dari awal sudah mungkin malaikatnya sudah senewan gitu kan. Udah emang gedek sama Pak Yanto gitu kan. Bisa jadi kan itu. Padahal semuanya bagus-bagus, cuman gara-gara kan ada orang yang semuanya bagus, yang emang dasarnya pengen nyari-nyari kesalahan, ada kan? Inilah gara-gara kesalahan itu yang dicari-cari, ketemu, dipersulit, ya kan? Sama kan? Pejabat bagus semua, ada celahnya, dipermasalahkan, dibully dan seterusnya, gitu kan? Bisa jadi seperti itu. Ada orang baik, gitu kan? Ada satu celah, gitu kan? Makanya ada bahasa apa? Susu apa itu? Ya. Iya gitu dah.
Gara-gara cuma ada kotoran sedikit itu, udah kebuang semua, nggak dianggap itu ya Pak ya. Jadi ini hisab yasira, mudah-mudahan kita dapetin. Jadi nggak dipersulit ya hisab kita. Jadi dimaklumin. Dilihat-lihat bahasanya gitu kan. Ini dulu lagi mudanya gitu kan, sholatnya jarang, tapi giliran tuanya alhamdulillah rajin ke Masjid An-Nas, begitu kan? Ya gitu kan? Dilihat, periksain, ya alhamdulillah, yaudahlah nggak apa-apalah, syukurlah dia tuanya bisa ke masjid itu kan, alhamdulillah akhirnya husnul khatimah. Yang disebut husnul khatimah begitu Pak, akhirnya kan husnul khatimah, akhir yang bukan tengahnya baik, mudanya rajin ke masjid, giliran tuanya malah ada di tongkrongan gitu kan, kebalik. Itu namanya bukan husnul khatimah. Husnul khatimah itu akhir yang baik. Jadi insyaallah kita termasuk orang yang mendapatkan hisab yasira, amin. Ini termasuk doa-doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah ya, agar mendapatkan hisab yasira. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa yanqalibu, dan dia akan kembali ila ahlihi, kepada keluarganya, masrura, dengan gembira. Apa? Loh, kok kembali kepada keluarganya? Jadi Pak, nanti pada masanya kita nanti akan kumpul dengan keluarga dalam keadaan bahagia di akhirat, tapi keluarga yang sama-sama masuk surga itu. Makanya kalau kita bilang kan, ayolah kita kalau kumpul itu kumpul jangan cuma di dunia saja, kumpul di dunia dan tapi kumpulnya tempat yang enak, jadi bisa senyum, bisa ketawa, ya kan? Jangan kumpulnya di dunia kumpul, di akhirat kumpul, tapi kumpulnya di neraka. Akhirnya bukan ketawa, bukan senyum, tapi meringis kan? Karena diazab sama Allah. Kan pengennya gitu kan? Kumpul dunia, kumpul akhirat. Makanya kalau kita mendoakan keluarga kan gitu. Kita keluarga kita doakan. Keluarga Pak Khori kita doakan, mudah-mudahan keluarganya itu langgeng dunia akhirat gitu Pak, jangan cuma dunia ya. Jadi ketika dunia disebut, akhirat disebut. Nah inilah keindahan yang luar biasa. Jadi nanti mudah-mudahan kita dikumpulin sama keluarga kita, kalau memang sama-sama punya sertifikat yang sama, yaitu muslim, punya iman, punya amal soleh. Insya Allah nanti kumpul lagi, reuni di sana. Wa amma man utiya, dan barang siapa wa amma man utiya, dan adapun orang yang diberi kitabahu, catatannya, wara'a dhahri, di belakang punggungnya, ngambil gitu. Atau dalam ayat yang lain itu dengan tangan kirinya, fasaufa yad'u thubura, maka kelak ia akan berteriak, celakalah aku, celakalah aku. Di dalam Al-Kahfi itu ada, ya wailatana ma li hadzal kitab, celaka kami, kitab apa ini? Kitab apa ini? Ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semuanya tercatat, baik yang besar maupun yang terkecil, tidak tersisa, tidak tertinggal, dicatat semuanya. Maka orang-orang yang berbuat dosa langsung pucat pasi itu. Nah di sini siapa yang menerima dari belakang kitabnya, maka mereka akan berteriak, celakalah aku. Karena apa? Wa yasla sa'ira, dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyalanya nyala. Naudzubillah min dzalik itu Pak ya. Jadi bukan nyala api kayak kita makan sate gitu. Karena api dunia itu baru 1/70. Api dunia baru 1/70. Jadi kalau ada 700, ada 100, panasnya itu 100 derajat katakanlah. Itu kalau kali 70 jadi berapa? 7.000 ya. 7.000 panasnya gimana? Kita megang air yang baru mendidih, kesiram aja melepuh, gitu kan? Nah, naudzubillah ya. Innahu kana fi ahlihi masrura. Nah, mereka juga masruron,
Tapi masrurah itu artinya bahagia. Dan sungguh dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. Kalau dia bahagianya cuma dunia, yang pasti bahagianya adalah akhiratnya. Insya Allah dunia juga bahagia. Mereka nanti orang-orang yang masuk neraka itu di dunia seneng. Jadi tolong Pak, nanti jangan cemburu kan. Wah, dia enak ya, sholat kagak, zakat kagak, infak kagak, tapi seneng ketawa-tawa, bisa apa namanya bahasa sekarang tuh alan-alan mulu itu. Healing ya. Ya udah direncanakan, jalan-jalan kemana gitu. Kita ngelihatnya wah enak ya gitu kan. Nah, mereka bahagia ketawa-tawa di dunia, tapi di akhirat wa yasla sa'ira, dimasukkan dalam api yang nyala. Innahu dhanna an la yahur, innahu sesungguhnya ia dhanna mengira alla yahura, bahwasanya mereka tidak akan dikembalikan kepada Tuhannya. Itulah orang-orang kafir. Karena ngira masa sih dikembaliin lagi. Karena mengira tidak akan dikembalikan kepada Allah, mengira tidak akan diminta pertanggungjawaban, maka kekafirannya ini adalah merusak, ya kan? Ya kan dia kata dia, ya nggak apa-apalah mencuri, toh pengadilan bisa disuap, polisi bisa dibayar, ya kan? Nanti di akhirat kan nggak ada akhirat kata dia kan, kagak bakalan kembali sama Allah atau Tuhan yang memintai pertanggungjawaban. Bala inna rabbahu kana basira. Pada ayat 15, tidak demikian, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Allah selalu melihat perbuatan kita, ya. Dari sini udah ada gambaran Pak. Kita semuanya nanti akan menerima kitab, ya, buku catatan si boy, ya, catatan amal. Dari kanan apa dari kiri? Nah, nanti lihatin aja. Kita mintanya dari kanan karena insya Allah mendapatkan hisab yang mudah. Lanjut. Fala uqsimu bisyafaq, maka aku bersumpah dengan cahaya merah senja. Ini Allah bersumpah, berarti menunjukkan kalau sumpahnya kepada makhluk itu mempunyai kehebatan atau keunikan. Maka aku bersumpah dengan cahaya merah senja. Wal-laili wa ma wasaq, dan demi malam apabila menyelubungi. Wal qamari idza tasak, demi bulan apabila telah purnama. Nah, jadi di sini Allah bersumpah dengan syafaq, cahaya merah, wasaq, lail, wa ma wasaq, malam, dan bulan. La tarkabunna tabaqan an tabaq, la tarkabunna, sungguh kalian akan naik setingkat demi setingkat. Apa maksudnya? Sungguh kamu benar-benar akan menjalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Kita betul enggak sih setingkat demi setingkat? Kita dulu kecil, kemudian makanya ada istilah balita, ya kan? Anak-anak, ya kan? Baru remaja, dewasa. Nanti mengenal ada namanya lansia. Itu namanya bertingkat-tingkat, ya. Sama, tumbuhan yang lain begitu juga, ya. Makhluk Allah yang lain, hewan pun demikian, ya. Semuanya bertingkat-tingkat. Fama lahum la yu'minun, maka mengapa mereka tidak beriman, gitu kan? Maka mengapa mereka tidak mau beriman, padahal kan kelihatan kan? Semuanya ditunjukkan oleh Allah bagaimana proses manusia, bagaimana adanya alam semesta, semuanya bertingkat-tingkat, apalagi yang nampak pada diri kita adalah proses bertingkat-tingkat. Tetapi kenapa kalian tidak beriman? Nah, kan? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Nah, jadi semacam menggugat, ya. Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau sujud. Ya. Tidak mau sujud. Balil ladzina kafaru yukadzibun, tetapi apa? Udah enggak mau sujud. Orang-orang yang kufur itu mendustakan ayat-ayat Allah. Wallahu a'lamu bima yu'un, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Maka dilanjutkan fabasyirhum bi'adzabin alim atau alim. Nah, alim. Beda, kalau alim maha mengetahui, kalau alim
sangat pedih. Jadi makanya alim biasanya digabung sama azab. Azabun alim, azab yang pedih. Kecuali orang yang illal ladzina amanu, orang yang beriman, wa amilus shalihat, orang yang beramal saleh, lahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka pahala yang tidak pernah terputus. Alhamdulillah, ya selesai ya. Silakan ada pertanyaan Pak sebelum kita tutup dengan doa. Ya, Pak Yanto. Oh ya. Apabila kita membaca Al-Quran mendapatkan ayat sajadah, ini namanya ayat sajadah ya, maka kita disunahkan sujud. Disunahkan sujud. Walaupun itu lagi sholat. Contohnya sholat membaca surat As-Sajdah. Biasanya kalau di tempat kami itu kalau hari Jumat itu bacanya surat As-Sajdah ya. Maka ketika membaca ayat sajadah itu kita sujud kemudian lanjut. Jadi kalau membaca pada surat Al-Insyiqaq ini, wa idza quri'al Qur'an wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun, langsung Allahu akbar, sujud. Baca sajada wajha lilladzi khalaqahu dan seterusnya. Kemudian bangun, takbir juga Allahu akbar, masih lanjutin ayat. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Sama, ternyata di Masjid Nabawi di Makkah Al-Mukarramah kalau hari Jumat juga diingetin sujud tilawah namanya. Ya, ada ayat sajadah. Bukan ayat sajadah, maksudnya sujud tilawah itu ada bacaan-bacaan yang ada tanda itu. Ada 14 tempat ya dalam Al-Quran disunnahkan. Sama atau kalau kita lagi baca Quran ya kan, kalau lagi taklim begini agak rumit juga kan, taruh bahaya gitu kan. Jadi pas lagi baca Quran silakan yang posisinya lagi di kursi langsung turun sujud ya. Tidak perlu salam ya. Ya, menghadap kiblat ya, menghadap kiblat. Beda sama sujud syukur. Sujud syukur menghadap kemana aja boleh. Selebrasi itu biasanya. Jadi gaya pamer menjadi seorang muslim. Kalau di bola gitu maksudnya. Ada lagi? Ya. Saya pernah sholat di masjid pas di airport gitu. Waktu Jumat itu tidak disebutkan oleh imamnya bahwa kita baca surat sajadah. Jadi waktu imamnya sujud, orang kan bingung, jadi yang apalagi yang nggak lihat lagi dia subhanallah akhirnya dia minta maaf kalau lupa dia tidak mengatakan bahwa nanti ada sujud gitu. Iya. Itu gimana tuh Pak? Kalau seorang kan belum tentu tahu semua gitu. Maka perlu ada pemberitahuan ya. Di Masjid Nabawi aja pemberitahuan Pak ya. Saya waktu pas lagi ini dengar mau ada sujud tilawah. Jadi saya keingetan kalau setiap hari Jumat di masjid sana tempat kami itu ada sujud ya kan. Dia baca ayat di antara ayat-ayat yang ada sujud tilawahnya gitu. Harusnya ngasih tahu nanti pada rakaat pertama gitu atau rakaat kedua nanti ada sujud tilawah gitu. Sujud tilawah. Sama ketika qiyamul lail tempat kami juga gitu. Imam ngasih tahu. Soalnya kasihan Bu yang belakang-belakang ya kan. Yang ibu-ibu lah khususnya ya, ada tirai gitu kan. Kalau kita bisa ngelihat kan, atau langsung yang nyambung gitu kan, yang nyambung. Ada jamaah yang kaget juga ketika baru berangkat ke pas umrah itu, kaget itu. Jadi dia cerita itu. Tadi sujud apaan ya katanya? Nah, selama ini dia baru mendapatkan sujud sajadah, sujud tilawah ada di pas sholat di Mekah gitu kan. Nah itu ya Pak ya. Jadi adabnya imam ngasih tahu, karena belum tentu semua jamaah itu fokus kan ya. Atau paham gitu kan. Paham itu dalam pengertian ngerti kalau di bacaan tersebut ada bacaan ayat sajadah. Maka
Kalau di tempat kami itu biasanya pasti mulai biasanya adalah walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Jadi mulai dari ayat 12 itu terus ke bawah itu kan sampai selesai itu. Nah di situ. Jadi kalau udah yang udah biasa walau tara idzil mujrimun, wah berarti ini nanti ada sujud sajadah gitu. Atau paling enggak dipasang di harinya. Karena pernah juga di tempat kami itu sholat qiyamul lail di akhir 10 Ramadan, imam nggak kasih tahu sujud, ya itu kaget karena bisa jadi lagi enak-enaknya sholatnya sambil ngantuk kan, apaan gitu kan, lah dia ruku gitu kan, tahu-tahu baca surat lagi, nah gitu kan. Nah ini ya Pak ya, tolong diinfokan aja sekali-kali Ustadz di sini nggak ada bacaan surat apa. Iya kan, biasanya subuh. Baik, ada pertanyaan? Kalau di tempat kami subuhan hari Jumat. Ternyata di Masjidil Haram, Masjid Nabawi juga saya perhatikan, iya di hari Jumat ya. Silakan. Baik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan namin hamdan ni'amahu wa kafi mazida ya Allah ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengasih yang Maha Penyayang, kepadamu ya Allah kami mohon curahan kasih sayang-Mu ya Allah. Berikan ampunan kepada kami, keluarga kami, pasangan hidup kami, dan ampunan kepada mereka yang telah mendahului kami dari orang-orang yang kami cintai ya Allah. Lapangkan kuburnya, berikan kuburnya menjadi taman dari taman surga, dan ampuni mereka, rahmati mereka, dan kumpulkan kami dan mereka di surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul di Masjid An-Nas. Kami mohon curahan rahmat-Mu ya Allah untuk pengurus Masjid An-Nas, untuk jamaah Masjid An-Nas, untuk para donatur Masjid An-Nas, agar mereka selalu dalam limpahan rahmat-Mu, dalam limpahan barakah-Mu, dan Engkau berikan kepada mereka kebaikan-kebaikan yang banyak. Jika di antara kami, jamaah kami yang sakit sembuhkan ya Allah, yang sulit berikan kemudahan, yang sempit berikan kelapangan, yang sedang terlilit hutang berikan solusi untuk menyelesaikannya, dan berikan kepada kami rezeki yang berkah dan berlimpah. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah ya Tuhan kami, jika rezeki kami sedikit banyakkan, jika tidak ada adakan, jika sedikit banyakkan, jika di langit turunkan, jika di bumi keluarkan. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan Al-Quran yang kami baca menjadi syafaat pada hari akhir nanti ya Allah. Jadikan Al-Quran yang kami baca menjadikan kami mendapatkan pahala per hurufnya ya Allah, dan berikan kebaikan-kebaikan dari apa yang kami baca. Tambahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kami diangkat derajatnya di sisi-Mu dan makhluk-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkanlah hajat-hajat kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.